Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemasaran ikan lele. Pemasaran di sini mencakup pembenihan ikan lele, pendederan, dan juga pembesaran ikan lele. Untuk pemasaran di sini sudah saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemasaran secara individu. Yang kedua, pemasaran secara kelompok. Yang ketiga, pemasaran secara media elektronik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemasaran secara individu. Nah, untuk pemasaran secara individu ini saya bagi 2 kembali, yaitu pemasaran individu dengan cara disalurkan. Yang kedua, pemasaran individu secara diolah sendiri. Oke, kita bahas yang lebih rincinya lagi. Yang pertama yaitu pemasaran hasil budidaya ikan lele kita secara individu, dan caranya yaitu disalurkan. Kemana saja disalurkannya? Yang pertama kita salurkan ke pasar perikanan. Ketika ada sahabat yang komentar di kolom komentar YouTube saya ingin berbudidaya ikan lele, saya tertarik berbudidaya ikan lele, tapi saya bingung untuk memasarkan hasil panennya. Coba sahabat tanya diri kalian masing-masing, apakah di setiap daerah kalian itu tidak ada pasar perikanan? Saya rasa ada. Pasar perikanan itu adalah salah satu sentuhan pemerintah agar para petani di Indonesia ini bisa menjajakan hasil panennya. Untuk jalur kita memasarkan budidaya ikan lele, kita sendiri secara individu datang ke pasar menjajakan hasil panen kita. Kenapa tidak? Kenapa harus bingung? Kan ada pasar perikanan. Yang jadi bingung di sini adalah mungkin sahabat masih pemula, malu-malu kah, atau mungkin nggak ada waktu, atau sahabat minder untuk datang ke pasar perikanan. Itu masalahnya. Yang namanya pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Nah, kita ini penjual. Kalau bisa kita ambil beberapa sampel dari produk kita, baik benih maupun lele konsumsi, kita bawa ke pasar perikanan. Nah, di pasar perikanan ini kan banyak orang yang berkumpul di situ, termasuk pembeli dan penjual. Siapa tahu nanti dengan adanya kita ikhtiar datang ke pasar perikanan, apalagi kita membawa sampel, siapa tahu nanti kita bisa bertemu dengan pembeli yang cocok. Nah, jadi ingat sahabatku semua, sahabat jangan kebingungan lagi. Kan di setiap daerah juga ada pasar perikanan, silahkan datang saja. Kalau sahabat malu membawa sampel, sahabat sendiri aja datang. Tangan kosong, jangan membawa apa-apa. Sahabat coba berinteraksi ke sana, perkenalkan diri bahwa kita ini pembudidaya ikan, yaitu ikan lele. Siapa tahu nanti setelah berangkat ke pasar, berinteraksi dengan yang lain, kita juga bisa menemukan pasar yang cocok. Oke, selanjutnya, pemasaran secara individu, caranya disalurkan ke bandar dan tengkulak. Nah, bandar dan tengkulak ini erat kaitannya dengan pasar, karena bandar dan tengkulak itu hampir setiap hari ada di pasar, dan markas mereka yaitu di pasar perikanan. Yang namanya tengkulak atau bandar, mereka punya target, entahkah dia memasarkan sendiri, ataupun dia mempunyai target untuk mencukupi pasar yang lain. Kalau kita datang ke pasar perikanan, terus ketemu dengan tengkulak atau bandar, dan kebetulan si tengkulak dan bandar ini juga memang membutuhkan ikan, saya yakin si tengkulak dan bandar ini pasti mau mampir ke kolam kita. Nah, ajak ke kolam kita, setelah itu dia cek nyata, benih kah, atau lele konsumsi kah. Kalau memang produk kita sesuai dengan harapan mereka, saya yakin mereka juga pasti akan nego harga. Nah, di sini tinggal sahabat yang menentukan. Kalau memang saling menguntungkan, sahabat merasa diuntungkan, si tengkulak atau bandar juga merasa diuntungkan, silahkan terjadi jual beli. Kalau memang dirasa dia nawarnya terlalu murah, jangan diberikan. Nanti kalau sudah ketemu dengan bandar atau tengkulak, sahabatlah yang menentukan. Kalau memang dirasa untung, cocok harga, ya silahkan dijual. Kalau memang dirasa kurang cocok harga, ya jangan. Oke, selanjutnya, pemasaran secara individu. Caranya disalurkan, kemana itu kita disalurkannya? Yaitu ke antar pembudidaya ikan lele. Coba sahabat cari di daerah kalian. Nggak mungkin lah di setiap daerah itu tidak ada pembudidaya ikan. Masa kita saja satu orang? Nggak mungkin. Pasti adalah pembudidaya lain. Sahabat jangan menutup diri, jangan berdiam diri. Silahkan datang ke pembudidaya tersebut, bersilaturahmi, cari peluang yang bisa kita manfaatkan. Siapa tahu dengan adanya silaturahmi dengan pembudidaya lain, kita sendiri punya celah atau peluang. Biasanya kalau pembudidaya lain, apalagi yang lebih lama dia sepak terjangnya di budidaya ikan lele, biasanya mereka punya langganan atau punya pasar tersendiri. Nah, siapa tahu dia lagi kekurangan produk atau lagi kekurangan konsumsi, dia bisa ngambil tempat kita. Begitupun sebaliknya apabila kita di pendederan atau di pembenihan, siapa tahu si pembesaran ini lagi membutuhkan benih. Nah, kita bisa datang silaturahmi sambil menawarkan bibit. Oke, yang selanjutnya, pemasaran secara individu dan caranya pun disalurkan kemana itu? Langsung ke warung pecel, ke warteg, ataupun ke restoran. Untuk cara ini, saya rasa ini tidak mudah.
Sesuai dengan pengalaman saya, dan saya pun pernah mengalami hal ini, biasanya si pemilik pecel, warteg, ataupun restoran, itu mereka sudah punya langganan masing-masing. Mereka sudah mempunyai langganan tetap. Kalau tidak butuh-butuh amat, tidak kekurangan-kekurangan amat, biasanya mereka tidak akan mencari. Tapi kalau si penyuplainya ini lagi lambat ngirim atau lagi kosong, biasanya mereka suka menerima dari orang lain. Nah, kesempatan tersebut kita manfaatkan sebaik mungkin. Tawarkan, kita tetap tawarkan. Tapi kalau memang dia lagi banyak, ya kita mundur. Karena apa? Mereka punya langganan. Tapi kalau ada celah sedikit kesempatan, misalnya mereka meminta, nah kita masuk mencukupi kebutuhan mereka. Biasanya begini sahabatku semua, kalau pemasaran melalui pecel lele, warteg, ataupun restoran, biasanya mereka bertanya balik ke kita. Apakah kita sanggup menyuplai secara rutin? Karena mereka punya penyuplai rutin. Apabila kita mau menggeser mereka, kita tanya dulu, apakah modal kita cukup? Apakah memang kolam kita banyak? Apakah kita mampu panen setiap hari ataukah panen seminggu sekali untuk mencukupi kebutuhan dia? Kan seperti itu. Biasanya kalau pecel lele, warteg, dan restoran itu membutuhkan setiap hari. Nah, tanya ke diri kita, apakah kita sanggup untuk mencukupi? Jangan seperti ini. Nah, si pecel lele ini membutuhkan langganannya dia, kita masuk ke situ pun tidak rutin. Yang ada malah kita yang bisa diomelin sama mereka. Nah, sekarang pemasaran secara individu, tapi tidak kita salurkan, melainkan kita olah sendiri. Sahabat juga bisa mengolah ikan lele ini menjadi nikmat dan lezat, yaitu dengan cara diolah sendiri. Umpama hasil budidaya kita tidak kita salurkan ke pasar, ke bandar, ataupun ke pecel lele. Jadi sahabat olah sendiri. Nah, di situ sahabat juga harus punya kunci resep yang benar-benar bagus. Bagaimana caranya olahan lele tersebut kita olah sedemikian rupa agar disukai oleh konsumen? Umpamanya, sahabat mau membuat ikan lele bumbu siap goreng. Nah, silakan sahabat buat, lalu sahabat pasarkan ke tetangga kita, ke sahabat kita, ke saudara kita, atau ke keluarga kita juga silakan. Atau mungkin sahabat mau membuat hidangan lele atau kuliner lele, silakan. Umpamanya sahabat punya resep khusus yang nikmat dan lezat. Lele tersebut sahabat olah, sahabat bumbui, lalu sahabat masak. Jadilah lele bumbu siap santap. Jadi si pembeli ini tinggal membeli dan langsung memakannya. Silahkan hal seperti itu lakukan oleh sahabat untuk meningkatkan penghasilan dan juga menerapkan cara-cara pemasaran ikan lele sahabat. Justru dengan cara seperti itu biasanya akan meningkatkan pendapatan. Contoh seperti ini. Ikan lele sahabat 1 kg dihargai 15-20 ribu. Tapi dengan cara seperti itu bisa jadi harganya meningkat menjadi 25-30 ribu untuk 1 kilogramnya. Beda ya kalau lele dibumbui, misalnya lele bumbu siap goreng, umpama 3 piece ini harganya 15 ribu, itu 3 piece, paling berapa gram? Atau mungkin lele yang sudah matang siap santap, biasanya nilai jualnya cukup tinggi, satu ekornya bisa jadi 10 ribu, bahkan bisa jadi 15 ribu. Apalagi kalau rasanya nikmat dan lezat, si konsumen bisa ketagihan memakan hidangan lele dari kita. Nah, itu dia sahabatku semua, pemasaran hasil budidaya kita dengan cara disalurkan dan dengan cara diolah sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran melalui kelompok. Setahu saya di Nusantara ini ada banyak sekali kelompok tani. Ada kelompok tani ikan lele, ada komunitas budidaya ikan lele, ada paguyuban budidaya ikan lele, ada koperasi ikan lele, dan yang baru-baru ini booming yaitu UMKM. Nah, biasanya jalur-jalur kelompok ini itu sangat terstruktur sekali. Di dalamnya ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, bagian pemasaran, dan lain sebagainya. Biasanya mereka juga punya target-target khusus untuk panen. Umpamanya, bibit bulan ini harus ada sekian ratus ribu. Atau konsumsi harus ada sekian ton. Itu mereka tuh punya target. Pasar mereka terstruktur. Nah, bagi sahabat yang pemula, yang masih kebingungan dalam hal pemasaran ikan lele, sahabat bisa menginduk ke kelompok tersebut. Kita datang saja ke paguyuban atau mungkin ke komunitas budidaya ikan lele. Kita masuk daftar jadi anggota agar pemasaran hasil panen ikan lele kita bisa lancar. Kita daftar dulu, masuk menjadi anggota komunitas budidaya ikan lele. Kalau untuk jalur ini dipastikan ikan lele sahabat akan lancar pemasarannya. Karena di dalamnya sangat terstruktur sekali ya. Biasanya seorang ketua ini orang yang berpengalaman untuk mengolah mitra-mitranya, ya, anggota komunitasnya. Oh, ini bagian pembenihan, ini bagian pendederan, ini bagian pembesaran. Nanti si Anu bagian pemasaran, pasarnya kemana saja, 1 bulan targetnya harus berapa, itu sangat terstruktur. Nah, nanti sahabat akan terbantu dengan adanya komunitas. Oke, yang selanjutnya yaitu pemasaran melalui media elektronik. Kenapa saya pisahkan pasar ini? Individu maupun kelompok itu bisa mencari pemasaran melalui jalur media elektronik, seperti media sosial,
website, atau mungkin pemasaran melalui e-commerce. Jadi ada 3 ya sahabatku semua. Saat sekarang ini zaman sudah eranya globalisasi dan juga teknologi canggih. Kita sebagai pembudidaya ikan lele jangan sampai kalah saing. Kita juga punya produk ikan lele. Kenapa tidak kita pasarkan melalui media sosial? Sementara media sosial itu kan banyak. Ada Facebook, ada YouTube, ada Google, ada Instagram, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Kita manfaatkan media sosial tersebut untuk memasarkan hasil budidaya ikan lele kita. Untuk yang kelompok, dikarenakan ini budidaya dalam skala besar, kelompok ini juga bisa membuat satu website khusus yang dimana website tersebut adalah portfolio gambaran bagaimana kegiatan budidaya di kelompok tersebut. Siapa tahu kelompok tersebut bisa menghasilkan ikan lele dalam jumlah yang besar, sampai tonan atau mungkin jutaan ekor si bibitnya. Website ini bukan hanya satu daerah saja atau satu negara saja yang melihat, melainkan mendunia. Orang lain yang di luar negeri juga bisa melihat kita melalui website. Siapa tahu nanti orang luar negeri sana ada juga yang membutuhkan produk kita, yaitu daging ikan lele. Ketika mereka mencari, ketemu dengan website kita, dan membuka seluruh kegiatan kita, siapa tahu dia tertarik dan akan ngirim email ke kita untuk bekerja sama. Yang terakhir yaitu jalur e-commerce. Nah, untuk jalur e-commerce ini saya juga menemukannya baru-baru ini ya. Saya tidak sengaja ngeklik di salah satu e-commerce, ikan lele. Ternyata ada yang jual juga bibit ikan lele, ada juga yang lele hias, ikan hias seperti itu. Ada juga yang jualan. Sementara saya sendiri kalau belanja di e-commerce itu kan butuh 2-3 hari untuk barang kita nyampe. Kalau lele ini kan jangan sampai seharian di perjalanan. Kekuatannya itu paling juga 8-12 jam. Dengan proses apa, dengan pengepakan seperti apa, mungkin bisa lebih. Tapi kalau sampai 2-3 hari, ya bagaimana caranya? Saya sendiri juga baru mengetahui e-commerce juga ada ternyata yang jual lele. Namun prosesnya seperti apa, saya sendiri belum mengalami, dan saya pun tidak menjual lele melalui e-commerce, tapi yang jelas ada. Kalau tidak percaya silahkan sahabat buka saja e-commerce apa yang sahabat punya, silahkan klik ikan lele, pasti ada yang jual. Oke sahabatku semua, itu tadi pembahasan tentang pemasaran ikan lele. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, untuk sahabat yang ingin belajar berbudidaya ikan lele dan masih kebingungan dalam hal pasar, tidak menjadi bingung lagi dan tidak menjadi permasalahan lagi untuk pasar ini. Sebenarnya pasar itu jalurnya banyak, yang penting keinginan kita untuk memasarkan produk kita sendiri. Masa kita kuli dengan orang lain atau kerja di tempat lain kita semangat, tapi kita punya usaha sendiri, kita punya produk sendiri, malas untuk memasarkannya. Kenapa seperti itu? Harusnya kita lebih semangat memasarkan produk sendiri. Ingat sahabatku semua, sekecil apapun usaha kita, kitalah bosnya. Jadi kita harus tetap semangat, apalagi ini adalah usaha kita. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiler, seluruh Nusantara, dan tetap semangat.